Salam dan selamat datang ke Baktian kita dalam talian di Paroki Sensiban Selepukan. Tuhan berserta kamu. Saya gembira bila mereka berkata kepada saya, "Hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Allah itu roh. Kemuliaan kepada Allah, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Puji Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Amin." Doa untuk kesucian bersama. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan, semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripada-Mu tidak rahsia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan Al Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna, dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Haleluya, mari kita beri kemuliaan sorak-sorai bagi Tuhan Allah kita. Karena Dia Allah yang maha tinggi. Haleluya. Hanya di dalam namanya kita beroleh kemenangan. Amin.
mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganmu datang darimu, Yesus yang ku percaya, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku, yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan. Itu yang Kau sediakan bagiku. Bersama-sama kita menyembah, katakan, meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, amin, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya, yang tak mungkin, yang tak mungkin bagimu, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku, yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan. Itu yang Kau sediakan bagiku. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku, yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan. Itu yang Kau sediakan bagiku.
doa hari ini bersama. Bapa segala bangsa yang memberi anakmu yang tunggal untuk mengambil rupa seorang hamba dan taat setia bahkan sampai mati di atas kayu salib. Berikanlah kami pikiran yang sama dengan pikiran di dalam Yesus Kristus, supaya dengan mengambil bahagian dalam kenderaan-Nya, kami akan bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaan-Nya, yang hidup dan memerintah dan Engkau dan Roh Kudus, satu sekarang dan selama-lamanya. Amin. Pembacaan pertama diambil daripada Efesus pasal 4 ayat 1 hingga 16 dan di bawah tajuk Kesatuan Jemaat dan Karunia yang Berbeza-beza. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan kerana Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lembah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik berarti bahawa ia juga telah turun ke bahagian bumi yang paling bawah? Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk mempelengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia. Kristus adalah kepala. Ayat akhir. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bahagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima penubuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Inilah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Shalom. Injil Kudus dari Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 24 hingga ayat yang ke-35. Orang ramai mencari Yesus. Ayat ke-24, tetapi apabila mereka tidak nampak Yesus maupun pengikut-pengikutnya di situ, mereka pun menaiki perahu-perahu itu lalu pergi ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Apabila mereka berjumpa dengan Yesus di seberang tasik, mereka bertanya kepadanya, "Guru, bilakah Guru sampai di sini?" Yesus menjawab, "Apa yang aku katakan ini benar. Kamu mencari aku bukan karena kamu memahami maksud mukjizat yang aku lakukan, tetapi karena kamu sudah makan sehingga kenyang. Janganlah berusaha untuk mendapat makanan yang boleh menjadi basi, tetapi berusahalah untuk mendapat makanan yang boleh memberikan hidup sejati dan kekal. Itulah makanan yang akan diberikan oleh Allah, oleh Anak Manusia kepada kamu, karena Dia sudah dilantik oleh Allah Bapa." Mereka bertanya kepadanya, "Apakah yang harus kami lakukan untuk melakukan kehendak Allah?" Yesus berkata, "Inilah perkara yang dikehendaki oleh Allah. Percayalah kepada Dia yang diutus oleh Allah." Mereka bertanya kepadanya, "Mukjizat apakah yang dapat Guru lakukan supaya kami boleh melihat dan percaya kepada Guru? Apakah yang akan Guru lakukan?"
Nenek moyang kami makan mana di padang gurun seperti yang tertulis di dalam Alkitab. Dia memberikan roti dari surga sebagai makanan mereka. Yesus berkata, apa yang aku katakan ini benar. Apa yang diberikan oleh Musa kepada kamu bukan roti dari surga. Bapakku itulah yang memberi kamu roti sebenar dari surga. Roti yang diberikan oleh Allah adalah Dia yang turun dari surga dan yang memberikan hidup sejati kepada orang di dunia. Guru, kata mereka, berilah kami roti itu selalu. Ayat terakhir, akulah roti yang memberikan hidup, kata Yesus kepada mereka. Orang yang datang kepadaku tidak akan lapar, dan orang yang percaya kepadaku tidak akan dahaga selama-lamanya. Inilah Injil Kristus. Shalom, selamat pagi dan selamat bertemu kepada semua jemaat yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari kita berdoa sebelum kita belajar kebenaran akan firman Tuhan. Bapa di surga, kami mau datang pada Tuhan dan kami mau mengucap syukur Bapa, berterima kasih untuk kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini kan hamba-Mu datang kepadamu, merendahkan diri di hadapan-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa biar kiranya Kau mengurapi hamba-Mu. Setiap perkataan yang keluar dari bibir lidah hamba-Mu Engkau urapi, Engkau pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Engkau jamah, Engkau buka hati setiap kami yang mendengar dan belajar kebenaran akan firman-Mu, agar lewat firman Tuhan ini tidak kembali dengan sia-sia. Terpujilah Engkau ya Bapa, kami menyerahkan sepenuhnya memberitakan akan firman Tuhan ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seperti yang telah saya umumkan pada minggu yang lalu, bermula pada hari ini 1 Agustus, kita akan memulai belajar khotbah bersiri tentang khotbah Yesus di atas bukit yang dipetik daripada Injil Matius pasal yang ke-5 sampai pasal yang ke-7. Dan setiap minggu selama 4 bulan kita akan belajar bersama-sama tentang khotbah Yesus di atas bukit. Nah, untuk pada hari ini saudara, kita akan memulai pelajaran itu dengan firman Tuhan yang saya ambil dalam Matius pasal yang ke-5 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12. Saya berdoa kepada Tuhan supaya bermula khotbah pada hari ini hingga pada bulan November saudara akan bukan saja diberkati, bahkan saudara akan dapat belajar dan dapat menikmati kebenaran akan firman Tuhan yang saya yakin percaya itu akan dapat menguatkan kita bersama-sama. Saya baca petikan ini saudara, Matius pasal 5 ayat pertama hingga 12. Firman Tuhan berkata seperti ini saudara. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Jemaat yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini saya memulai khotbah bersiri ini dengan tema berbahagialah. Kalau kita melihat di dalam ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12, sebenarnya saudara kalau kita teliti baik-baik, ada 8 ucapan bahagia yang diucapkan
oleh Yesus kepada setiap orang yang mengikutinya sampai ke atas bukit. Nah, saudara, apabila kita bercakap tentang khotbah Yesus di atas bukit, pada mulanya, saudara, saya berpikir bahwa sepertinya Yesus ini sedang berkhotbah di atas Gunung Kinabalu. Namun, saudara, bukan itu sebenarnya. Khotbah di atas bukit ini disampaikan oleh Yesus, memang lokasinya itu berada di bukit, tapi sebenarnya bukanlah di puncak bukit. Di kawasan bukit itu ada kawasan datar di mana itu membolehkan orang duduk dan mendengar Yesus berkhotbah. Dan hari ini, saudara, kita mau pelajari dengan ucapan bahagia. Yesus mengatakan berbahagialah. Saudara dengar sini baik-baik, saudara dan saya, saudara, ini layak untuk mengecapi kebahagiaan. Saudara dan saya layak untuk menikmati kebahagiaan yang Tuhan katakan di dalam petikan ini, saudara. Namun, saudara, apabila kita perhatikan baik-baik, dan inilah yang kita mau pelajari bersama-sama, apakah yang dimaksudkan dengan ucapan bahagia ini? Pada pandangan Yesus, menurut Yesus, siapakah orang yang disebut sebagai berbahagia ini? Saudara, ada 8 ucapan bahagia yang disampaikan oleh Yesus, dan saya akan menjelaskannya satu demi satu secara ringkas, dan doa saya, saudara, supaya selepas ini saudara dan saya dan kita semua jemaat di seluruh paroki ini, kita akan mengecapi kebahagiaan. Saudara ingin bahagia? Saya juga ingin bahagia, saudara. Dan mari kita belajar. Yang pertama, dalam ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Saudara, Yesus berkata orang yang miskin di hadapan Allah. Apakah yang dimaksudkan dengan miskin di hadapan Allah ini, saudara? Saya mulai membaca beberapa terjemahan-terjemahan lain. Ada beberapa terjemahan. Yang pertama, saudara, adalah terjemahan bahasa Indonesia Setiap Hari. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang merasa tidak berdaya dengan hanya bergantung pada Tuhan saja. Wow, luar biasa. Manakala dalam terjemahan Alkitab Berita Baik bahasa Malaysia atau bahasa Melayu, disebutkan seperti ini, berbahagialah orang yang sadar bahwa mereka memerlukan Allah. Manakala dalam terjemahan bahasa Inggris atau bahasa NAA atau terjemahan NIV, firman Tuhan berkata, blessed are the poor in spirit. Nah, kalau kita melihat dan kita membandingkan dalam ketiga atau keempat terjemahan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, termasuk bahasa Malaysia juga, saudara, kita dapat membuat satu kesimpulan. Yang dimaksudkan miskin ini bukanlah miskin secara jasmani. Memang saya tahu, saudara, ada orang yang miskin secara material atau miskin secara jasmani, dan orang yang miskin secara material itu juga layak disebut berbahagia, saudara. Tapi menurut petikan ini, yang dikatakan miskin miskin di hadapan Allah, ini bermaksud adalah orang yang benar-benar sadar dia untuk memiliki kebergantungan penuh kepada Allah. Dalam terjemahan Inggris dikatakan poor in spirit, miskin di dalam roh. Orang seperti ini menyadari bahwa dia memerlukan Allah, saudara. Dan orang seperti ini dikatakan oleh Yesus, orang ini berbahagia. Dan menurut firman Tuhan, orang yang seperti ini adalah orang yang mempunyai kerajaan surga. Dalam terjemahan bahasa Melayu dikatakan, orang ini akan menikmati pemerintahan Allah. Saudara ingin menikmati kerajaan surga dan ingin disebut berbahagia oleh Tuhan kita. Saudara, mari menyadari untuk memiliki kebergantungan penuh kepada Tuhan,
kepada Allah kita dan menyadari bahwa kita memerlukan Tuhan. Ini katakan poor in spirit, miskin di dalam roh. Orang ini disebut berbahagia. Nah, yang kedua saudara, dikatakan dalam ayat yang keempat, dikatakan berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bukan semua orang yang bersedih itu atau bukan semua orang yang berduka cita itu disebut berbahagia. Saya pernah melihat orang yang berduka cita atau orang yang bersedih karena kehilangan seseorang yang dikasihi, sehingga ia menunjukkan ekspresi kesedihannya dengan cara yang cukup melampau. Ada orang yang terlalu sedih sampai mencederakan dirinya sendiri. Dan bukan orang seperti ini yang disebut oleh Tuhan. Bukan orang seperti ini yang disebut berbahagia karena kesedihannya. Nah, kita belajar saudara, apa yang disebut berduka cita di sini. Nah, kalau kita melihat saudara dalam terjemahan bahasa Inggris, berduka cita ini disebut sebagai berkabung. Nah, maksudnya saudara seperti ini. Perasaan sedih itu, yang mendalam itu adalah karena dosa-dosanya. Kalau kita melihat dalam perjanjian lama, orang seringkali berkabung karena dosa-dosanya. Pertobatan di Niniwe, semua orang berkabung karena dosa-dosanya, saudara. Makanya yang disebut berduka cita ini adalah perasaan sedih yang mendalam atas dosa. Orang yang sadar akan dosanya, yang sudah berakar di dalam kehidupannya, dan itu perlu dilepaskan. Walaupun sangat sulit dilepaskan, namun itu memerlukan pelepasan. Sungguh pun di dalam hatinya merupakan satu kesedihan apabila dia meninggalkan dosa-dosanya. Namun kesedihan dan berduka di sini saudara, itu membawa maksud penyesalan yang sungguh-sungguh akan dosa dan kesalahan. Dan orang seperti ini saudara disebut bukan saja berbahagia, namun firman Tuhan berkata mereka akan dihibur. Disinilah saudara kita melihat bagaimana peranan Roh Kudus bekerja, memberikan penghiburan bagi orang-orang yang berduka cita, yang menyesal akan dosanya, yang sungguh-sungguh menyesal di dalam hatinya akan kesalahannya. Saudara, yang ketiga dikatakan bahwa berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Ayat yang kelima saudara, kalau kita melihat dalam Alkitab Berita Baik, terjemahan bahasa Melayu, dikatakan berbahagialah orang yang rendah hati, mereka akan menerima apa yang telah dijanjikan oleh Allah. Saudara yang saya kasih, terjemahan Berita Baik menerjemahkan itu sebagai rendah hati. Nah, lemah lembut atau rendah hati di sini saudara, itu membawa maksud bahwa seseorang itu harus memiliki sikap rendah hati pada waktu dia menghadap Tuhan. Lawan kepada rendah hati itu adalah sombong. Sombong rohani. Lemah lembut atau rendah hati di sini bukanlah ditunjukkan kepada sikap luaran. Tapi lemah lembut atau sikap rendah hati ini harus ditunjukkan dari sikap dalaman kita pada waktu kita menghadap Tuhan kita. Dan orang seperti ini dikatakan oleh firman Tuhan, mereka akan memiliki bumi. Apa maksudnya saudara? Saudara, sekali lagi Alkitab terjemahan Berita Baik bahasa Melayu dikatakan orang yang seperti ini akan menerima apa yang dijanjikan. Wow, luar biasa saudara. Menerima apa yang dijanjikan oleh Allah. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, sungguh luar biasa ucapan bahagia yang Yesus berikan kepada orang yang rendah hati atau memiliki sikap lemah lembut yang dari dalam.
kita akan mewarisi janji-janji Tuhan. Kita akan menikmati janji-janji Tuhan selagi kita ada di bumi ini. Tangan Tuhan tidak akan pernah lari dari kita. Penjagaan dan pemeliharaan Tuhan itu terus-menerus beserta kita. Saudara, berbahagialah Anda yang lemah lembut atau rendah hati. Ingat, itu dari dalam waktu kita berhadapan dengan Tuhan. Yang keempat, saudara, dikatakan berbahagia orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Ini ayat yang ke-6, saudara. Saudara, lapar dan haus akan kebenaran. Itu bermaksud, saudara, ada kerinduan yang dalam akan Tuhan. Sentiasa merindukan Tuhan, haus akan Tuhan. Saudara, orang seperti ini seringkali kita dapat lihat apabila dia memiliki hati untuk beribadah kepada Tuhan. Orang seperti ini, kalau saya mau gambarkan dengan situasi kita sekarang ini, orang seperti ini seringkali berkata begini, wah lamanya saya tidak beribadah bersama-sama di gereja, wah lamanya tidak beribadah, tidak melayani di gereja bersama-sama, wah lamanya saya tidak bertemu dengan saudara-saudara seiman di gereja. Ada satu kelaparan, ada satu yang haus dalam kerohaniannya untuk datang bersama-sama beribadah, bahkan haus akan kebenaran, akan firman Tuhan. Orang yang haus akan kebenaran dan lapar akan kebenaran firman Tuhan, saudara, itu melambangkan ketidakpuasan dengan tingkat rohani yang mereka ada pada saat ini. Kalau tingkat rohani mereka begini, firman Tuhan berkata, orang ini sentiasa haus dan lapar, tidak puas hati dengan tingkat kerohanian seperti ini, ingin supaya ada meningkat kepercayaan kerohanian. Mereka mengalami peningkatan, saudara. Saudara yang saya kasih, orang yang seperti ini, saudara, seringkali ingin beribadah, ikut persekutuan doa, ikut sel muda-mudi, dan ikut sel belia. Orang seperti ini selalu haus akan Tuhan. Dan saya berdoa, saudara, supaya setiap kita yang mendengar firman Tuhan ini memiliki sikap hati seperti ini. Dan saudara, Yesus menyebut itu sebagai orang yang berbahagia. Bukan saja berbahagia, dikatakan bahwa orang yang seperti ini akan dipuaskan. Sungguh pun di dalam kesakitan Tuhan akan puaskan. Sungguh pun di dalam kekurangan Tuhan akan puaskan. Kenapa, saudara? Yang di dalam ada satu kerinduan, ada satu kehausan akan kebenaran. Saudara, yang kelima, ucapan bahagia yang kelima, ayat yang ke-7 berkata bahwa berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, murah hati di sini bermaksud adalah orang yang mengasihi orang lain. Orang yang menyayangi, orang yang suka memberi, orang yang murah hatinya. Lawan kepada murah hati adalah orang yang kedekut, saudara. Orang yang berat hati untuk memberi. Inilah lawan kepada orang yang murah hati. Makanya orang yang seperti ini disebut oleh Yesus sebagai berbahagia. Karena apa, saudara? Karena mereka juga akhirnya pasti akan beroleh kemurahan. Dari siapa? Dari Tuhan kita. Kita lanjut, saudara, yang seterusnya. Yang keenam, firman Tuhan berkata dalam ayat yang ke-8, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Saudara, suci bermaksud kudus. Dan perhatikan baik-baik. Orang yang suci hatinya, kata Yesus, dia akan melihat Allah. Melihat Allah muka dengan muka, itu di dalam kerajaan surga. Suci hatinya, moralnya tidak tercemar oleh dosa, kesetiaannya tidak bercabang. Tuhan adalah satu-satunya. Bahkan dia memelihara hatinya daripada dicemari oleh dosa dan dicemari
oleh kejahatan. Orang seperti ini seringkali memelihara hatinya, membenci dosa, membenci kejahatan. Lawan kepada suci hati adalah busuk hati atau penuh dengan dosa, penuh dengan noda. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, orang yang tidak memiliki suci hatinya, orang itu selalu berniat jahat. Dan orang itu seringkali melawan kebenaran akan Tuhan. Saudara, seterusnya saudara, yang ketujuh dalam ayat yang ke-9 berkata bahwa berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Luar biasa saudara. Dalam terjemahan Inggris, saya sangat suka ayat ini. Dalam terjemahan bahasa Inggris berkata, Blessed are the peacemaker, pembawa damai. Saudara yang saya kasih, the peacemaker. Kalau Anda digelar sebagai the peacemaker, wah itu luar biasa saudara. Saudara, lawan kepada peacemaker adalah troublemaker. Orang yang sering kali membawa beban, membawa masalah. Tapi firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang membawa damai. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, apa maksudnya membawa damai? Mari kita perhatikan bahwa karena sebagaimana Allah itu adalah Allah damai sejahtera. Dan Tuhan Yesus itu disebut sebagai Raja Damai. Maka saudara, kita harus memiliki sikap Allah. Kita harus memiliki sikap orang yang membawa damai. Allah itu adalah Allah damai sejahtera yang kita harus bawa kemana-mana. Saudara, kita ini harus menjadi the peacemaker, orang yang membawa damai. Di mana ada api, kita harus menjadi air. Saudara dapat tangkap itu saudara. Ini yang dikatakan the peacemaker. Karena Allah itu Allah damai sejahtera. Dan kita harus membawa damai itu kemana-mana saja kita pergi. Di dalam keluarga saudara harus menjadi the peacemaker. Di dalam pekerjaan saudara harus menjadi the peacemaker. Di dalam pelayanan saudara, apa saja bentuk pelayanan, saudara dan saya harus menjadi the peacemaker. Dan orang seperti ini saudara disebut oleh Tuhan sebagai berbahagia. Kenapa? Ia akan disebut anak-anak Allah. Dan dalam terjemahan lain dikatakan bahwa Allah akan mengaku mereka sebagai anak-anaknya. Saudara, seberapa berat tekanan yang kita hadapi, seberapa besar masalah kita yang kita hadapi, dengar baik-baik. Orang yang menjadi the peacemaker ini adalah orang yang sering kali mendapat penolakan. Tetapi saudara, seperti yang saya katakan tadi, seberapa berat yang harus kita pikul, beban, pergumulan yang kita pikul, di mana kita pergi, jadikan diri kita sebagai the peacemaker, orang yang membawa damai. Seperti yang saya katakan, di mana ada api, kita akan menjadi airnya. Yang terakhir saudara, dalam ayat yang ke-10, 11 hingga 12, saya baca secara sekaligus. Firman Tuhan berkata seperti ini, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Saudara, yang terakhir ini saudara, orang yang disebut berbahagia adalah orang yang menerima penganiayaan. Dalam bagian akhir ini saudara, orang yang disebut berbahagia adalah orang yang dicela, ditolak. Bahkan dalam firman Tuhan berkata orang itu difitnah dengan segala yang jahat. Kita buat baik difitnah, sepertinya kita melakukan yang jahat. Kita mengalami penganiayaan.
Saudara, di musim-musim kita berada di akhir zaman ini. Saudara, dengar baik-baik. Jangan heran kalau kita sering kali menerima penganiayaan. Jangan heran kalau sering kali kita difitnah. Jangan heran kalau kita sering kali dicela karena kebenaran akan firman Tuhan. Karena menurut firman Tuhan, orang seperti ini adalah orang yang disebut sebagai berbahagia. Dan saya mau katakan, bertahanlah saudara. Bertahanlah kalau kamu dihina saat ini. Bertahanlah kalau kamu dianiaya pada saat ini saudara. Pada hari ini, pada waktu ini. Karena firman Tuhan dalam ayat yang ke-12 berkata bahwa karena upahmu besar di surga. Amin saudara. Saya ada pada hari ini, saudara ada pada hari ini, saudara dapat bertahan pada hari ini. Dengar baik-baik saudara, upahmu besar di surga. Tetaplah bertahan saudara dalam penganiayaan. Tetaplah bertahan di dalam penderitaan yang kita alami karena kita mengikuti Yesus. Bukan karena penderitaan, karena dosa-dosa yang kita lakukan. Saudara, ada dua jenis penderitaan orang Kristen. Penderitaan yang pertama karena dia melakukan kebenaran firman Tuhan. Tapi penderitaan yang kedua karena dosa-dosanya itu dia menderita saudara. Yang kedua itu saya tidak mau bahas, tapi yang pertama ini. Kalau kita menderita karena penganiayaan, karena kita tetap berpegang kepada kebenaran firman Tuhan, karena kita memiliki Yesus di dalam hati kita dan kita menderita, berbahagialah saudara. Berbahagialah. Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berbahagia di mata Tuhan itu berbeza dengan berbahagia di mata dunia. Orang yang berbahagia itu adalah orang yang menempatkan pengharapannya kepada Tuhan. Dia mendengar Tuhan, dia melakukan firman Tuhan, dan dia berdoa kepada Tuhan. Bukan dunia ini atau orang lain yang menentukan engkau sebagai orang berbahagia atau tidak. Tapi bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, itulah yang menentukan kebahagiaan hidup kita, saudara. Tuhan Yesus mengajar kita tentang kerajaan surga. Dia mau kita dilatih, dia mau kita dididik, diajar sebagai warga kerajaan surga dengan penuh lemah lembut, pembawa damai, suci hati, murah hati, dan setia kepada kebenaran akan firman Tuhan, saudara. Bukan menjadi kerajaan duniawi yang berebut-rebut kuasa, yang sombong, yang angkuh, yang munafik. Saudara yang saya kasih, carilah saudara, temuilah dan hiduplah di dalam kebahagiaan yang ada di dalam Tuhan dan menurut cara pandang Tuhan. Yesus memulakan khotbahnya di bukit dengan ucapan bahagia, dan itu adalah milik saudara dan milik saya pada waktu kita benar-benar taat kepada kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami pelajari pada hari ini. Hamba-Mu berhenti berkata-kata di sini. Dan saya berdoa Tuhan untuk semua yang telah mendengar firman Tuhan. Biar Tuhan Engkau tanam dan meteraikan kebenaran firman Tuhan dalam hati kami semua yang mendengarnya. Sehingga kami menjadi jemaat umat yang berbahagia menurut pandangan Engkau ya Tuhan. Setia kepadamu ya Bapa. Apapun yang terjadi, kami tetap setia dan kami disebut berbahagia. Terpujilah Engkau Tuhan, berkatilah mereka yang telah mendengar kebenaran firman Tuhan ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih kepada semua yang mendengar firman Tuhan. Tuhan memberkati kita. Pengakuan iman, Naisin, sama. Saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, yang dapat dilihat dan yang tidak dapat dilihat. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang kekal diperanakan oleh Bapa, Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar. Dia diperanakan bukan dijadikan sebab dia satu dengan Bapa. Maka segala sesuatu dijadikan olehnya untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dia turun dari surga dan oleh kuasa Roh Kudus. Dia dilahirkan oleh anak darah Maria dan menjadi manusia. Karena kita disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus.
Dia menderita, diseksa sampai mati, lalu dikuburkan. Pada hari ketiga dia bangkit pula, menurutnya dibuatkan dalam Alkitab. Lalu dia naik ke surga. Dia duduk sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi baik yang orang masih hidup maupun orang sudah mati. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya percaya kepada Roh Kudus, yaitu Tuhan dan Pemberi hidup, yang datang daripada Bapa dan Anak, serta dengan Bapa dan Anak disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman melalui nabi-nabi. Saya percaya kepada gereja sedunia yang kudus dan daripada rasul-rasul itu. Saya mengaku satu baptisan akan mendatangkan pengampunan dosa. Saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia yang akan datang. Amin. Kita bertemu sekali lagi kepada semua jemaat yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada beberapa pengumuman yang saya ingin sampaikan. Yang pertama, sekali lagi saya ingin mengingatkan kepada semua jemaat di seluruh paroke untuk bergabung bersama kami di dalam doa atas talian setiap hari Isnin pukul 7.30 malam. Saya mengundang semua jemaat, ahli PCC, para staf, dan semua warden jemaat untuk bergabung bersama-sama kami dalam doa ini. Seterusnya, kita akan meneruskan sel muda-mudi setiap hari Kamis pukul 7.30 malam juga melalui atas talian melalui aplikasi Zoom. Minggu lalu kita telah mulai sel muda-mudi ini, walaupun saya melihat ramai yang keluar masuk, tapi mari itu merupakan satu langkah awal. Mungkin sedikit masalah, malumlah baru belajar menggunakan aplikasi Zoom mungkin, tapi saya mendorong untuk semua muda-mudi, mari ramai-ramai kita untuk mengikuti sel muda-mudi setiap hari Kamis pukul 7.30 malam. Sel belia pula kita teruskan setiap hari Sabtu pukul 7.30 malam juga melalui aplikasi Zoom. Kita telah memulai pada minggu yang lalu dan kita akan teruskan juga itu pada minggu ini. Mari belia-belia kita join bersama dalam sel belia atas talian. Sel kanak-kanak setiap hari Sabtu pukul 2.30 petang juga saya mendorong untuk semua ibu bapak, mari dorong anak kita untuk mengikuti sel kanak-kanak ini. Seterusnya saudara, saya ingin mengumumkan di sini bahwa Incek Rolni Juni dan Cek Ivoni Gelista Lumayak, mereka akan melangsungkan pernikahan mereka pada tanggal 14 Agustus tahun 2021 ini. Mereka ingin supaya kita membantu mereka di dalam doa. Oleh itu, jika ada sesiapa di antara jemaat yang dengan bukti berpendapat bahwa mereka tidak patut dinikahkan dalam nikah kudus ini, haruslah memberitahu padri. Jika tidak, mulai sekarang haruslah berdiam diri. Terima kasih kepada semua jemaat yang telah mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Dan terima kasih kepada semua yang telah melayani. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Haleluya Yesus Tuhan, haleluya Bapa di surga, terpuji dan termulialah Engkau Tuhan. Bapak, terima kasih atas segala kebaikan kemurahan Tuhan, atas kehidupan kami. Terima kasih atas penyertaan perlindungan yang Tuhan telah berikan kepada kami. Terima kasih juga untuk kesempatan kami petang hari ini Tuhan, untuk kesempatan ini. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Tuhan Yesus, termulialah namamu. Terima kasih Tuhan. Saat ini Bapa, kami mau berdoa. Kami serahkan segala sesuatu ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa untuk negara kami Malaysia. Tuhan berkati kiranya negara kami, agar negara kami menjadi negara yang memuliakan nama Tuhan. Berkati Sultan kami, Agung kami Tuhan, begitu juga dengan Perdana Menteri kami dan juga para menteri-menteri yang lain, para ahli-ahli kabinet, supaya mereka Tuhan dapat bersatu di dalam menangani masalah-masalah yang telah dihadapi, yang sedang dihadapi oleh negara kami Malaysia, terutama sekali Bapak di dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini Tuhan. Bapa di surga, kami mohon Tuhan, kiranya tangan-Mu yang berkuasa Bapa yang menopang ke atas mereka ya Tuhan, agar mereka mendapat kekuatan dan pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Haleluya Yesus. Bapa di surga, kami berdoa Tuhan untuk negeri Sabah. Kami memohon kepada-Mu Tuhan akan memberkati Ketua Menteri Sabah yaitu Datuk Haji Jinur dan juga rakan-rakan
menteri-menteri, rekan-rekan seperjuangannya Tuhan sebagai pemimpin negeri Sabah ini. Biarlah kiranya Tuhan tangan-Mu yang akan terus membimbing mereka Tuhan, agar mereka dapat bersatu, supaya mereka dapat menangani bahkan mengatasi apapun permasalahan yang sedang dihadapi oleh negeri Sabah ini Tuhan, baik di dalam sakit penyakit ini Tuhan, ataupun di dalam masalah kesulitan, masalah ekonomi. Tuhan, kami berdoa Roh Kudus-Mu yang akan terus memimpin, Roh Kudus-Mu Tuhan memberi hikmat dan kebijaksanaan kepada mereka ya Bapa, supaya mereka dengan jayanya dapat menangani semua isu-isu di negeri Sabah ini Tuhan. Bapa di surga, kami juga mau berdoa Tuhan untuk daerah kami Lahadatul. Mohon Tuhan Engkau memberkati pemimpin kami di Lahadatul ini Tuhan, maupun di kampung kami Silabukan, ketua kampung kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa, supaya mereka juga diberi hikmat dan kebijaksanaan di dalam menangani apapun permasalahan, kesulitan, dan juga perkara-perkara yang harus mereka selesaikan. Terima kasih Bapa, sebab Engkau Tuhan Allah yang menyertai mereka ini. Terima kasih Bapa, karena Engkau telah memilih mereka ya Bapa untuk menjadi pemimpin kami. Kiranya Tuhan Engkau pakai mereka ya Bapa sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu Tuhan. Terima kasih, syukur ya Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk Dayosis Sabah. Kami berdoa Tuhan untuk Archbishop Melter sebagai Bapa rohani kami di Dayosis Sabah ini Tuhan. Mohon Tuhan Engkau terus menopang kehidupan dia Tuhan, bahkan Engkau memimpin, Engkau membimbing dia Tuhan, memberikan dia hikmat dan kebijaksanaan, supaya dia dapat mengatasi, dia dapat menangani, bahkan dia dapat menembusi segala apapun visi-visi yang Tuhan telah berikan kepada dia. Terima kasih, syukur ya Bapa. Kami mau berdoa Tuhan untuk para padri dan juga pastor-pastor, penginjil-penginjil yang dimana Tuhan telah pilih untuk menggembala anak-anak Tuhan, umat Tuhan di seluruh Dayosis Sabah ini Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Roh Kudus-Mu yang akan terus bernyala-nyala, membakar semangat anak-anak Tuhan yang Tuhan telah pilih ini untuk melayani Tuhan dan melayani jemaat-jemaat Tuhan, supaya api kemuliaan Tuhan Yesus dapat dinyatakan. Terima kasih, syukur ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, termulialah Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa, serahkan ke dalam tangan Tuhan paroki St. Stephen ini, dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah kiranya Tuhan Engkau juga yang akan terus menyatakan kasih-Mu, kebaikan-Mu Bapa di dalam paroki kami ini Tuhan. Engkau memberkati semua ahli PCC maupun Reverend Vincent sebagai Bapa rohani paroki St. Stephen ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati beliau, bahkan Engkau terus memakai beliau, memimpin beliau di dalam dia melaksanakan, menggalas tanggung jawab dia Tuhan sebagai Bapa kami, Bapa rohani kami di paroki St. Stephen ini Tuhan. Demikian juga kami mau serahkan penginjil-penginjil kami, penginjil Ruslina, penginjil Cho, dan juga para wadan di setiap gereja maupun kerani kami, semua yang staf yang terlibat ya Bapa, yang melayani di gereja kami, setiap gereja kami Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan Engkau terus memberkati, memakai mereka Bapa seturut sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu Tuhan. Kami juga mau berdoa Bapa untuk seluruh jemaat-Mu di paroki St. Stephen ini, supaya kami semua dilindungi, bahkan kami dijauhkan daripada segala perkara yang berbahaya, terutama sekali Bapa untuk penyakit COVID-19 ini dan yang sedang bervariasi. Kami mohon Tuhan bermutasi di ini COVID di kalangan, bahkan bukan sahaja di tempat kami tetapi juga di seluruh dunia. Tuhan, kami sangat terancam dengan penyakit ini, namun kami masih punya pengharapan di dalam Engkau Tuhan. Kami mempunyai kekuatan di dalam Engkau Tuhan. Tolong kami Bapa di dalam kami mengambil iktibar di dalam perkara yang telah berlaku, dan kami mohon Tuhan supaya Tuhan terus memimpin kami. Terima kasih Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan, sebab Engkau Allah yang baik.
Terima kasih Bapa, kami yakin percaya di dalam Engkau Tuhan tiada yang mustahil, sebab Engkau Allah kami yang hebat. Kami tahu Tuhan Engkau bekerja di tengah-tengah kami Tuhan. Kami tahu Tuhan Engkau sedang bekerja di seluruh negara kami ini, di seluruh negeri kami Sabah ini, bahkan di daerah Lahadatu ini, dan juga di dalam paroki kami ini Tuhan, dalam dayasis kami Sabah juga Tuhan. Terima kasih sebab Engkau Tuhan Allah yang baik. Kami berdoa Tuhan supaya lewat daripada penyampaian firman Tuhan di dalam kebaktian online yang kami lakukan ini Tuhan, nama Tuhan dapat dimuliakan, bahkan ramai lagi umat Tuhan yang dapat diselamatkan, mendapat kekuatan daripada firman Tuhan yang disampaikan. Terima kasih syukur ya Bapa, terpujilah namamu Tuhan, termulialah namamu Yesus. Segala sesuatu kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita terima berkat daripada Tuhan kita. Sentosa Allah yang melampaui pikiran manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita, dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Amin.